friends, my name is Sharifah Nur Aini. I major in English and Tulungagung. Okay, this is the second video. I will explain about simple present tense. Simple present tense is used to express habitual action or general truths. Simple present tense digunakan untuk mengekspresikan tindakan kebiasaan atau kebenaran umum. The next material is functions of simple present tense. There are two functions of simple present tense. Number one is general truths, and number two is habitual. General truths adalah kebenaran umum. Contohnya seperti the sun rises in the morning. Matahari terbit di pagi hari. Nah, karena matahari terbit di pagi hari adalah sebuah kebenaran umum. Karena setiap pagi matahari pasti akan terbit. Yang kedua yaitu habitual atau kebiasaan, atau bisa juga dikatakan sebagai kegiatan kita sehari-hari. Contohnya seperti we sleep every night. Kita tidur setiap malam. Setiap malam pasti kita akan tidur. Itulah disebut sebagai kebiasaan. Next material is characteristics of simple present tense. There are two characteristics of simple present tense. Number one is verb and number two is adverb of time. Jika menggunakan kalimat verbal, maka verbnya menggunakan verb satu murni atau verb dengan tambahan s. Contohnya seperti play, murni, likes, ada tambahannya s. Ada lagi contohnya seperti helps, ada tambahannya s. Dan read, tidak ada tambahannya s atau verb satu murni. Next, jika menggunakan kalimat nominal. Biasanya dalam simple present tense, dalam kalimat nominal menggunakan to be, am, is, are. Okay, the next number two is adverb of time, atau biasanya disebut dengan keterangan waktu. Dalam simple present tense banyak sekali keterangan waktu. Contohnya, always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, dan twice a day, 2 kali sehari. Jadi, jika kalian menemukan kata-kata seperti ini di dalam kalimat, maka kalimat tersebut merupakan pola kalimat simple present tense. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan soal atau exercise. Soal yang pertama yaitu Lucky is Tata's best friend. Dalam kalimat ini ada to be is, maka pola kalimat ini disebut pola kalimat simple present tense. Number 2, Timmy was a good singer. Di sini tidak ada to be is or am or are. Jadi ini bukan termasuk kalimat simple present tense. Number 3, Tata often plays game with Lucky. Di sini sudah ada keterangan waktu often dan verb yang ditambahi dengan s. Maka pola kalimat ini disebut pola kalimat simple present tense karena sudah jelas keterangan waktunya itu menggunakan often. Okay, the next material is nominal sentence. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau verb setelah subjek. Rumusnya adalah subject plus to be, is, or, am, or, are plus noun or adjective or adverb. Okay, next. Jika subjeknya I, maka menggunakan to be am.
Dan jika subjeknya she, he, it, book, and Chucky nama orang, maka menggunakan to be is. Dan jika subjeknya you, we, they, books, benda lebih dari satu, maka menggunakan to be are. Oke, yang pertama yaitu menggunakan subjek I jika menggunakan to be am. Maka rumusnya menjadi subject plus am plus noun or adjective or adverb. Jika dalam kalimat negatif menjadi subject plus am not plus noun or adjective or adverb. Selanjutnya dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka rumusnya menjadi are plus you plus noun or adjective or adverb. Kenapa memakai are and you bukan am and I? Karena jika memakai am and I, sama saja kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa mungkin kita menanyakan diri kita sendiri? Itu kan tidak mungkin. Maka diganti are you. Apakah kamu? Contohnya seperti are you a doctor? Apakah kamu seorang dokter? Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu jika subjeknya he, she, it, book, and Chucky nama orang, maka menggunakan to be is. Dalam kalimat positifnya rumusnya yaitu subject plus is plus noun or adjective or adverb. Dan dalam kalimat negatifnya yaitu subject plus is not plus noun or adjective or adverb. Dan dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya yaitu is plus subject plus noun or adjective or adverb. Begitu juga dengan subjek you, we, they, books. Benda lebih dari satu, rumusnya adalah subject plus are plus noun or adjective or adverb. Dalam kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus are not plus noun or adjective or adverb. Dan kalimat interrogatif, rumusnya adalah are plus subject plus noun or adjective or adverb. Selanjutnya kita akan mencoba untuk latihan soal. Soal yang pertama, Syarifuddin is a good student. Kenapa memakai to be is? Karena subjeknya satu atau nama orang. Yang kedua yaitu the rabbits are cute. Rabbits ada tambahan s yang artinya jamak atau lebih dari satu, maka memakai to be are. Nomor 3, Fajar and Fikri are in the living room. Subjeknya lebih dari satu, maka menggunakan to be are. Nomor 4, he is kind. Subjeknya he, maka menggunakan to be is. Yang terakhir yaitu I am hungry. I yaitu menggunakan to be am. Example. Dalam kalimat positif, Fikri is a doctor. Negatif, Fikri is not a doctor. Interrogatif, is Fikri a doctor? Contoh lainnya, I am tired. Negatif, I am not tired. Interrogatif, are you tired? Mengapa di sini pakai are you? Bukan am I? Karena kita kan tidak mungkin menanyakan diri kita sendiri, apakah saya lelah? Maka diganti dengan are you, apakah kamu lelah? The next material is verbal sentence atau kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang ada kata kerjanya atau verb setelah subject. Rumusnya yaitu subject plus verb 1 s or es plus object. Next, untuk mengetahui verbnya memakai s atau tidak, maka kita melihat subjeknya terlebih dahulu. Jika subjeknya
I, you, they, we, cats, benda lebih dari satu, maka tidak ada tambahannya s. Jadi contohnya seperti play. Sedangkan dalam kalimat negatifnya menjadi do not play. Jika subjeknya she, he, it, cat, benda satu saja, maka menggunakan tambahan s. Jadi contohnya plays. Sedangkan dalam kalimat negatifnya menjadi does not play. Bukan do not play, tetapi does not play. Karena s tadi diganti menjadi dengan does. Kapan sih kita menggunakan verb dengan tambahan s atau es? Oke, yang pertama yaitu jika kata kerja yang berakhiran huruf ss, ch, sh, x, dan o, maka kata kerja tersebut ada tambahan es. Contohnya seperti go menjadi goes, kiss menjadi kisses, watch menjadi watches, dan wash menjadi washes. Selanjutnya yaitu verb yang berakhiran huruf y, tetapi sebelumnya terdapat huruf konsonan atau huruf mati. Maka huruf y tersebut dalam akhir kata atau verb itu diganti dengan huruf i dan ditambahkan es. Contohnya seperti cry menjadi cries. Ada lagi contohnya seperti study menjadi studies. Selanjutnya adalah verb yang berakhiran huruf y yang sebelumnya adalah huruf vokal atau hidup, yaitu a, i, u, e, o, dan diakhiri dengan s. Contohnya seperti play menjadi plays dan enjoy menjadi enjoys. Sekarang kita akan mencoba untuk latihan soal. Soal yang pertama, Tata kisses her younger sister. Kenapa memakai kisses bukan kiss? Karena Tata subjeknya adalah nama orang. Yang kedua, the rabbits eat carrots. Kenapa bukan eats? Karena subjeknya the rabbits lebih dari satu, maka menggunakan it. Yang ketiga, Fajar and Fikri sleep on the bed. Kenapa bukan sleeps? Karena subjeknya Fajar and Fikri lebih dari satu, maka verbnya tidak ada tambahnya s. Yang keempat, she writes letter. Ada tambahnya s karena subjeknya she. Dan yang kelima, I make fried rice. Kenapa bukan mix? Karena subjeknya I, maka verbnya tidak ada tambahnya s. Formula of verbal sentence atau rumus dari verbal sentence dalam simple present tense. Jika subjeknya she, he, it, book, and Chucky, dalam kalimat positifnya rumusnya adalah subject plus verb s or es plus object. Dan kalimat negatifnya subject plus does not plus verb 1 plus object. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu does plus subject plus verb 1 plus object. Dan jika subjeknya I, you, they, we, books, benda lebih dari satu, maka rumusnya adalah, jika kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object. Jika kalimat negatif, subject plus do not plus verb 1 plus object. Dan jika kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka menjadi do plus subject plus verb 1 plus object. Selanjutnya adalah example. Contohnya pada kalimat they cook fried rice. Jika diubah menjadi kalimat negatif menjadi they do not cook fried rice. Dan diubah menjadi interrogatif menjadi do they cook fried rice? Contoh yang lainnya yaitu
Jono reads novel. Jika diubah menjadi kalimat negatif menjadi Jono does not read novel. Dan jika diubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya maka menjadi Does Jono read novel? Okay, this is my explanation about simple present tense. I hope may be useful for all of us. And thank you for watching. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.